Oke, selamat datang di channel saya. Terima kasih teman-teman sudah memampir. Oke, di video kali ini saya memberikan tips sedikit untuk solo driver yang membawa keluarga ya, atau eh, yang ingin pergi keluar kota tapi nyetir sendiri membawa keluarga pakai mobil ya. Oke, mungkin ini sedikit tips yang bisa saya berikan sesuai dengan pengalaman saya, karena saya sudah beberapa kali gitu ya pergi ke luar kota, ke Bali sudah 5 kali, dan ke Sumatera Utara itu saya sudah 2 kali pakai mobil, dan saya sendiri nyetirnya. Oke, apa aja sih tipsnya? Oke, mungkin ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi yang pertama itu yang kita harus pastikan tuh mobil itu harus sehat ya teman-teman. Bukan dari mesin aja yang sehat, tapi juga kondisi rem dan kondisi ban luar. Ban juga sangat penting karena ini sering disepelekan gitu ya. Karena kalau misalnya bannya anggaplah sudah habis sampai dengan 80 sampai 70%, kalau keadaan cuaca itu kering atau cerah, itu saya rasa nggak masalah, masih ada menggigit. Tapi kalau misalnya cuacanya hujan, nah itu yang terkadang jadi kendala buat kita. Karena saya sudah ada pengalaman sedikit, saya lupa untuk ngecek ban, keadaannya sudah habis sekitar 70 sampai 80% kondisi ban. Kembangnya masih ada dan masih agak tebal, saya pikir masih oke. Tapi ternyata kalau keadaan hujan dan posisi ban juga tekanan anginnya agak kencang, ini juga saya memberi pengalaman juga sama teman-teman. Usahakan kalau misalnya lagi hujan, ban itu tekanannya jangan terlalu tinggi gitu ya, agak dikempes sedikit karena bisa menggigit. Nah, ini pengalaman saya. It's 12 hours. Pada saat saya pulang dari Bali, kondisi hujan, dan saya melewati jalan potong, melewati hutan-hutan ya teman-teman. Naik, saya juga nggak tahu itu hutan atau gunung atau bukit apa, karena malam-malam, karena saya belum pernah lewat situ, lewat jalur selatan. Karena di bulan Juli ini saya lihat di map itu yang arah Pantura itu ditutup, macet sampai puluhan kilometer. Saya kurang tahu berapa kilometer, makanya saya ambil arah ke selatan, lalu potong lagi di tengah-tengah ke arah utara ya. Dari situ, disitulah saya ngelewatin gunung, ngeliatin ini. Dan pada saat saya naik dan turunan begitu, posisi saya mau ngerem karena tikungan, saya rem, saya belok, dan ban itu sudah nggak gigit lagi gitu ya teman-teman, nggak gigit aspal. Jadi dia seharusnya dia belok begini, dia nggak jalan begini. Dan di sini ada mobil pickup, untung saya tidak nabrak, karena pada saat saya begini, saya rem, dia malah ke depan bukannya ke sini. Seharusnya nengok kan begini ya, gara-gara licin mungkin pada saat begini dia langsung ke depan. Untung saya putar habis setir, saya rem, lalu saya lepas, saya rem lagi. Jadi pas saat dia begini, saya lepas lagi, baru saya rem lagi. Jadi disitulah menggigitnya. Kalau tidak, mungkin kalau saya rem terus, mungkin saya akan nabrak ke pickup begini. Karena saya lepas, jadi dia mau ngebelok. Kalau nggak saya lepas, mungkin ban berhenti dia, karena bannya mungkin nggak gigit lagi, jadi begini dia. Nah, itu pengalaman saya tentang ban. Jadi teman-teman harus benar-benar dicek bannya, jangan sampai gundul, apalagi gundul ya. Ini saya ada kembangnya aja masih kejadian seperti itu. Dan tekanan angin kalau bisa jangan terlalu kencang kalau misalnya perjalanan menuruni dan menaiki bukit. Oke, itu masalah mobil ya. Kalau untuk kenyamanan ya tergantung mobil masing-masing ya teman-teman. Saya mobilnya LCGC, dan itu di belakang itu saya copot pembatas kursinya, jadi bisa jadi satu kayak fan gitu. Nah, untuk mesin dan juga kampas rem, jangan lupa teman-teman, kampas rem juga penting banget ya, harus dicek.
Dan satu lagi, untuk kita sendiri kondisinya harus benar-benar fit, dan usahakan 3 jam atau 4 jam berhenti, jangan dibablas terus, karena kekuatan tubuh kita ada batasnya, begitu pula mobilnya gitu. Jadi selama saya pergi keluar kota sama keluarga, terutama ke Bali, itu saya 3 jam atau 4 jam pasti berhenti, ada rest area. Berhenti ya mungkin sekitar 30 menit atau sejam, paling lama sejam ya, tapi saya biasanya rata-rata 30 menit doang, kecuali saya istirahat besar. Jadi kalau misalnya saya malam-malam jam 9-10 saya sudah berhenti teman-teman, saya sudah berhenti. Apalagi kalau misalnya di tol gitu ya, saya sudah berhenti dan saya tidur bangun sekitar jam 2 jam 3 misalnya, baru jalan lagi. Karena kalau kita terus di jalan terus, posisinya kita nanti capek, kita juga harus menjaga keselamatan keluarga kita. Oke, mungkin itu ya tips dari saya ya. Pertama, kondisi mobil harus sehat benar-benar, baik itu mesin, baik itu kampas rem maupun kondisi ban, itu udah pasti ya. Dan yang kedua ya diri kita sendiri. Oke, mungkin itu sedikit tips dan informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ingin berjalan-jalan solo driver atau nyetir sendiri tanpa ada driver pengganti. Kenapa kita lebih memilih naik mobil daripada naik pesawat? Pertama, kalau dihitung dari biaya sih nggak terlalu jauh beda ya teman-teman, tapi masalah kebebasan gitu ya. Kalau kita misalnya naik pesawat sampai sana, kita nggak bebas, pasti di ruang lingkup hotel situ aja. Ataupun kita mau nyewa mobil, nah pasti kita bawanya hati-hati. Ada ketidakbebasan gitu ya, takut mobilnya kenapa-kenapa. Pertama takut karena sering ada kejadian, beberapa kejadian menyewa mobil tergores, akhirnya disuruh ganti. Saya pernah lihat ya di YouTube ya. Jadi enakan bawa mobil sendiri, walaupun emang agak sedikit capek, tapi kita sampai sana terbayarkan, karena kita bisa bebas untuk kemana saja, pergi ke sini. Kayak seperti bulan Juli ini tahun 2023 saya pergi ke Bali. Saya berangkat Jumat sampai Sabtu dan pulang Jumat juga sampai Sabtu juga, itu sampai seminggu. Kita bisa pergi ke Pantai Amet yang Bali Timur, balik lagi ke Kuta, ke Pandawa, ke Mengiat, Pantai Mengiat, Nusa Dua. Jadi kita bisa bebas teman-teman. Itu enaknya kita solo driver atau bawa mobil sendiri. Oke, mungkin ya, segitu dulu informasi atau tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada masukan bisa di komen ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.